Ini kayaknya urut posisi saja. Jadi saya akan mulai dari Mas Ian. Mungkin dari yang paling sederhana. Kita memahami terapsila dari Mas Hadi dan teman-teman di sesi 1 sudah menjelaskan. Sebenarnya sederhananya kita tuh sering di sekolah, di kantor, di kehidupan sehari-hari mendengar kata tata. Apa aja misalnya? Tata kelola, tata krama, tata usaha. Oh itu kerjaanmu. Tata boga, tata busana, tata laksana, tata dado, tata janeta, yes. Tata opo, tata duit. Nah, kita sering menggunakan kata, Mas Abrang ini sangat jeli kalau sudah soal kata. Itu kita nggak paham loh sebenarnya. Ngomong aja pokoknya. Nah, tata Trapsila itu sebenarnya ada sandingannya. Tidak hanya Trapsila tadi sudah diulas, saya yakin yaitu Subosito. Kalau saya memahami sederhananya, kalau Subosito itu the art of communicating, the art of thinking, the art of telling. Trapsila itu the art of acting, the art of doing. Nah dalam Hasanah Jawa, itu juga kita pahami sekali dua istilah ini, Subosito dan Trapsila, sebagai sesuatu yang sudah kita lakukan sehari-hari. Tadi mungkin sudah dibahas ada moral, ada etika, ada tata krama, ada perilaku, ada karakter, sehingga ujungnya adalah peradaban. Nah saya ingin menggali dari Mas Ian, ini dari London, Mas Bagus dari Nottingham ya masnya. Mas yang tengah ini dari Not Identified. Di mana saja soalnya Mas. Jangan dibalas ya Mas. Kalau yang paling sana nggak berani aku. No worry lah pokoknya. Not everybody know. Mas Ian, kira-kira dalam Hasanah Barat, Hasanah London, Hasanah orang-orang modern katakanlah. The art of thinking dan the art of doing itu sebenarnya apa sih? Sehingga misalnya kita tuh berpersepsi bahwa negara barat itu lebih maju, lebih civilized. Apa jangan-jangan itu the way how they control many countries around the world. Bulan lalu sudah bahasa Inggris loh. Understand? You can speak in English or in bahasa Jawa, please. Terima kasih banyak Mas Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk kita semua. Itu salah satu contoh di mana kita doing dan saying juga ya. Karena mungkin dalam konsep Trapsila kita juga tahu bahwa dalam Islam kita punya satu ritme setiap tahun, di mana ada tahun baru Islam, ada Ramadan yang kita baru melaksanakan bersama, ada Idul Fitri, di mana kita dapat kefitriannya dan pembaruannya yang berasal dari spiritnya dari Ramadan dan Idul Fitri, ada Idul Adha, satu lagi kebudayaan yang beda, yang kita menjalani setiap tahun di ritme Islam setiap tahun. Kalau di Inggris, Mas, kita punya seasons ya. Summer, spring, winter, autumn yang kita bisa nikmat di Inggris. Tapi di sini kami hanya punya musim kawin selalu. Itu permanent. Apalagi ya memang sering. Tapi ya kalau di sini ada musim hujan, ada musim kering. Kalau di Inggris beda, tapi kalau Islam kita punya ritmenya setiap tahun. Idul Fitri, Idul Adha, Isra Miraj, Maulid Nabi dan seterusnya. Lewat itu Mas Karim kita dapat belajarannya bagaimana Trapsila dalam Islam juga dibudidayakan supaya kita menjalani itikad baik. Itu tidak hanya habit saja, itu tidak hanya kebaikan, itu keperluan. Kita diinstruksikan oleh Nabi Muhammad lewat Al-Qurannya untuk silaturahmi masing-masing
setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, kita bersilaturahmi, halal bihalal, sama kita di kantor, di rumah, di tempat rekreasi, di mana-mana kita silaturahmi. Itu satu keperluan. Kita punya kebudayaan dalam Islam untuk silaturahmi, untuk ijtihad baik. Kita diajar untuk doing dan saying dengan cara yang bagus. Itu ritme Islam yang kita menjalani setiap tahun. Setelah Ramadan yang baru kita lewati bersama, ada juga kefitrian, di mana kita menjalani spiritnya untuk newness, freshness, pembaruan, masing-masing dan bersama. Dan semoga kita semua bisa menikmatkan pembaruan yang kita menjalani bersama di bulan Ramadan dan di Idul Fitri yang kita baru selesai minggu lalu. Dunia ini juga kadang-kadang perlu pembaruan dan kefitrian. Mungkin sekarang kalau kita lihat beritanya agak berat tentang dunia dan ekonomi. World trade, misalnya dagangan dan commerce, investment dan business di Indonesia dan di luar Indonesia, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dengan Presiden Trump dan kebijakan untuk tarif untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk China, bukan hanya untuk Eropa, tapi juga untuk Asia Tenggara dan hampir semua negara dapat tarif yang sangat besar. Untuk kita ekspor, kita harus bayar tarif untuk produk kita masuk ke Amerika Serikat. Di sini di Kenduri Cinta kita mungkin ketemu setiap bulan. Kalau kalau yang kerja secara dekat dengan Cak Nun, kita sering dikasih tugas sama Cak Nun. Mas Karim dapat tugas saatnya menjalankan kedokterat di Inggris dan Eropa selama berapa tahun untuk research dan untuk menjalani tugas untuk bantu Cak Nun. Kita masing-masing semua punya tugas di sini. Mas Tri, semua, Mas Fahmi yang duduk di belakang, semua kita punya tugas khusus. Saya juga ditugasi oleh Cak Nun untuk bantu beliau untuk mengerti dan untuk menafsirkan untuk beliau sendiri apa yang terjadi di luar Indonesia, di dunia internasional, untuk bisnis, untuk dagangan, untuk ide yang sedang dijalani, untuk masalah-masalah internasional yang beliau mau mengerti lebih dalam. Saya sering ditanya untuk bagaimana supaya dia dapat pengertian dan bisa membahas itu. Di tahun 2017, Cak Nun sedang menulis bahwa, dan saya cari ini karena keadaannya agak mirip dengan sekarang. Cak Nun menulis di tahun 2017, waktu itu saya di Bangkok, di Thailand selama 5 tahun. Cak Nun menulis konstelasi sosiopolitik ekonomi nasional dan internasional, dampak budaya, agama, peran bisnis dan dagangan, konflik Amerika Serikat dan China, Indonesia, China dan ASEAN, posisi dan aliran Islam, pasti banyak lagi adalah dalam proses perubahan. Saat itu di tahun 2017, Presiden Trump menjalani kepresidenan di Amerika Serikat untuk pertama kali. 8 tahun, 9 tahun kemudian, Presiden Trump kembali di White House di Amerika menjalankan kepresidenan untuk periode kedua. Hasilnya hanya dalam berapa bulan saja tarif yang kita lihat sekarang. Menurut Cak Nun waktu itu, mungkin ini masa peralihan zaman dalam konteks dan skala besar. Jadi menurut Cak Nun, dan ini tahun 2017, waktu itu juga zaman untuk perubahan, untuk sesuatu yang ombak yang akan datang dalam dunia bisnis, dagangan, politik, hubungan internasional antara terutama China, Amerika Serikat, tapi juga di negara-negara ASEAN, Indonesia, Laut Cina Selatan, dan sekitarnya. Jadi geopolitics dan geoeconomics
tidak bisa dipisahkan dari Indonesia dan hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara masing-masing yang lain. Kata Cak Nun, mungkin ini masih peralihan zaman dalam konteks dan skala besar, akan lahir zaman baru dan harus ada yang hancur. Jadi menurut Cak Nun mungkin sebelum kita dapat pembaruan harus ada yang hancur. Kalau konteksnya untuk Ramadan dan Idul Fitri, sebelum kita dapat kefitriannya, kita harus lewat prosesnya untuk Ramadan. Kita harus puasa dulu sebelum kita dapat kefitriannya dan pembaruannya dari Idul Fitri. Juga di hubungan internasional kita juga harus lewat zaman puasa dulu. Kita harus tahu rasanya untuk puasa secara geopolitik sebelum kita punya hak untuk merasa kefitriannya dan pembaruannya. Tanda-tanda menurut Cak Nun sudah ada di Indonesia dan di luar. Dan ini 8 tahun yang lalu, tapi mirip dengan sekarang. Kalau bisa, Cak Nun menulis, kita mapping, sharing ideas sama teman-teman di Kenduri Cinta, di Mocapat Syafat, di Gambang Syafat, di masing-masing antara kita, antara jamaah maya kita. Dan ada beberapa hal yang menjadi reference untuk Cak Nun, untuk bantu beliau, untuk mengerti konteksnya, untuk peralihan zaman itu. Dan itu adalah nomor 1 yang reference-nya Cak Nun. Perjalanan ke Australia di tahun 2006. Saatnya Cak Nun datang untuk bicara untuk koran di Australia, The Age, tentang terorisme di Australia di saat itu. Waktu itu Jamaah Islamiyah sedang menjalankan episodik terorisme di Indonesia selama berapa tahun. Mulai dengan Bali sampai Jakarta dan berapa episode dan periode. Cak Nun juga diminta ke Australia untuk menjelaskan menurut beliau bagaimana di Indonesia, konteksnya untuk itu. Untuk nomor 2, perjalanannya ke Belanda dengan Kiai Kanjeng. Saatnya politikus kanan Geert Wilders mengeluarkan film Fitnah yang secara sengaja diterbit untuk menghancurkan reputasi Islam di seluruh dunia. Sampai ada protes dan demo di Bangladesh, di Pakistan, di Indonesia pun ada demo di luar kedutaan besar Belanda. Yang ketiga, saatnya Cak Nun ke Kuala Lumpur untuk Conference Kebudayaan Negara Serumpun. Waktu itu di tahun 2009, conference itu untuk membesamakan budayawan, penulis, aktivis dari Indonesia, Malaysia, dan negara serumpun sampai Brunei, Thailand juga ikut, Laos, Cambodia, dan semua untuk membahas selama 3 hari keadaan kebudayaan di negara serumpun, di Indonesia dan sekitarnya. Dan yang terakhir, nomor 4, perjalanannya 2 kali Cak Nun ke Bangkok di tahun 2017-2018 untuk mengeksplorasi dengan jamaah maya di sana yang juga punya masjid sendiri yang dekat kedutaan besar Indonesia di Bangkok, yang juga punya misi dan visi sendiri. Ada ribuan orang Indonesia di Bangkok. Ada ribuan Muslim yang muda yang ikut di masjid program-program yang mirip ini. Cak Nun datang untuk kerjasama mereka, untuk ikut sama mereka, main sama mereka, membicarakan hal seperti itu sama mereka semua. Mas Ian, Cak Nun menulis, mungkin kita mungkin tidak mudah untuk mapping ke depan, karena sejumlah fakta sejarah mendasar yang memerlukan pendekatan dan metodologi yang baru yang belum pernah ada. Bukan tidak ada, tapi belum pernah ada. Tapi seperti kita dengar di sesi pertama tadi, kita masih perlu optimis. Kita tidak boleh pesimis.
baru kita lewat Idul Fitri dan dan cahaya. Masih bisa dengar ya? Masih bisa. Kita tidak boleh optimis, tidak boleh pesimis. Kita tetap harus optimis, walaupun tantangan besar. Metodologi dan pendekatan yang kita perlu adalah metodologi dan pendekatan Maya yang setiap bulan kita menjalani bersama dalam jumlah ribuan seperti malam ini di sini sama kalian semua. Cahaya di atas cahaya. Metodologi dan pendekatan yang kita perlu ada metodologi dan pendekatan yang praksilah yang kita baru dengar selama malam ini dengan kerakyatan, dengan pendekatan kita masing-masing, dengan keumatan Islam, keumatan dengan komunitas faith yang lain, dan peradaban yang lebih luas untuk kita semua. Jadi Mas, untuk tahu bagaimana di Barat dan di Inggris di kebudayaan dihadapi, kenapa ide-ide itu dominan, seperti Mas Nanda bicara tadi, kita dari sejarah yang untuk modern history di Inggris, kita berasal dari French Revolution 1789, di mana ide-ide dan konsep untuk liberalisme dan tata untuk rakyat berasal dari sana. Di Prancis, di Amerika, sampai ide-ide memberikan kontribusi besar untuk filosof di Inggris. John Stuart Mill on the subjectivity of women, on liberty. John Locke on liberty, on the rule of law. On di Eropa untuk Jean-Paul Sartre, eksistensialisme yang kita sering bicara di sini, dan Cak Nun juga merasa sendiri bahwa Cak Nun sendiri bukan hanya seorang Islam, bukan hanya Muslim, bukan hanya aktivis dan nasionalis, tapi juga eksistensialis dan terutama humanis. Semua itu berasal dari buku, Mas Krim. Semua berasal dari buku philosophical yang ada di Inggris dan Prancis di Eropa. John Stuart Mill, John Locke, Jean-Paul Sartre, dan semua yang penulis besar yang jadi pondasinya untuk pikiran dan political philosophy di Inggris. Dan itu masih dominan sekarang, sampai theory of history of democracy juga berasal dari Inggris yang dikembangkan di Amerika dan negara-negara Barat yang lain sebelum jadi dominan di hampir seluruh dunia di abad sekarang. Saya titip di sana dulu saja, Mas Karim, untuk sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mas Ian.